Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa hadirin yang berbahagia, salah satu salat sunat yang sangat dianjurkan, yang sangat dikuatkan, yang sangat dikokohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salat dua gerhana, yakni salat gerhana matahari ataupun salat gerhana bulan. Salat ini boleh dilaksanakan secara sendirian dan sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kami di sini mencoba menyajikan kepada para pemirsa bagaimana tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan, karena kita malam hari ini insya Allah akan menemui peristiwa hal tersebut, yakni peristiwa gerhana bulan. Berikut kami sajikan tentang tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan secara berjamaah. Biasanya sebelum pelaksanaan sholat dimulai, Bilal akan mengumandangkan seruan kepada jamaah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah dengan ungkapan as-salata jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata sunnatan li khusufil qamari rak'ataini jami'ata rahimakumullah. Maka makmum dianjurkan untuk menjawab seruan Bilal dengan ungkapan as-salatu la ilaha illallah sayyiduna wa maulana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Kemudian imam menempati posisinya di depan sebagai imam dan menyeru kepada jamaahnya, biasanya dengan mengungkapkan satu hadis Rasulullah, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Luruskan shaf, rapatkan shaf. Bagi yang tidak mengalami kondisi pandemi, maka tetap dianjurkan untuk merapatkan shafnya serta meluruskan shafnya agar mendapatkan kesempurnaan pahala salat. Namun bagi sebahagian daerah dan kota yang masih mengalami pandemi dan dalam posisi zona hitam ataupun zona merah, maka untuk menjaga kemaslahatan kita bersama, kita dianjurkan tetap untuk melaksanakan protokoler kesehatan dengan tetap menjaga jarak dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan kita bersama. Namun tetap harus meluruskan shafnya agar tetap mendapatkan kesempurnaan pahala salat. Kemudian dalam mazhab Syafi'iyah, kita disunahkan untuk melafalkan niat bacaan salat yang akan kita laksanakan. Karena kita akan melaksanakan salat gerhana bulan, maka lafal bacaan niatnya sebagai berikut: usalli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kami ulangi: usalli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Lafal niat di dalam hati tatkala kita melaksanakan takbiratul ihram, Allah, niatkan di dalam hati, saya niat melaksanakan salat gerhana bulan 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, niat ini hukumnya wajib kita sertakan di dalam hati, sedangkan lafal bacaan niat tadi hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Akbar. Kemudian membaca doa iftitah sebagaimana biasa, boleh Allahu akbar kabira, boleh Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ila akhir. Kemudian selepas membaca doa iftitah, maka membaca suratul Fatihah sebagaimana biasa hingga selesai. Kemudian membaca beberapa ayat ataupun salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ruku sebagaimana biasa, Allahu Akbar. Membaca doa ruku seperti biasa, kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Nah, pada saat i'tidal, maka kembali kita akan melaksanakan berdiri yang kedua.
pada rakaat yang pertama. Jadi ini masih dalam rakaat yang pertama. Dan kembali membaca suratul Fatihah hingga selesai. Kemudian membaca salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran ataupun beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian melaksanakan rukuk kembali seperti biasa, namun disunahkan untuk memperpanjang rukuk dan sujud, ya. Disunahkan untuk memperpanjang rukuk dan sujud dan memperpanjang bacaan, disunahkan. Tetapi melihat kondisi jamaah dan keadaan. Kemudian i'tidal sebagaimana biasa. Kemudian sujud. Kemudian duduk antara dua sujud seperti biasa. Sujud lagi. Dan bangkit dari sujud untuk melaksanakan rakaat kedua dengan mengucapkan takbir intiqal atau yang disebut juga dengan takbir perpindahan dari rakaat pertama menuju rakaat yang kedua. Kemudian membaca bacaan seperti pada rakaat pertama atau melakukan bacaan sebagaimana yang kita lakukan pada rakaat sebelumnya dengan 2 kali berdiri, 2 kali membaca suratul Fatihah, 2 kali ruku. Nah, kemudian sujud sebagaimana biasa, kemudian tahiyat akhir, dan kemudian salam. Selesailah pelaksanaan salat gerhana bulan yang akan kita laksanakan, yang telah kita laksanakan. Selanjutnya biasa Bilal akan berdiri dan membaca salah satu dari ayat Al-Quran sebagai berikut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka imam atau khatib akan naik ke atas mimbar dan berkhutbah sebagaimana khutbah Jumat hingga selesai. Dan selesailah pelaksanaan salat gerhana kita. Nah, sebelum kami menutup tentang kaifiat tata cara salat ini, kami sampaikan beberapa hal yang kami pelajari dan kami baca dari kitab Takriratus Sadidah tentang sunnah-sunnah dalam pelaksanaan salat gerhana. Adapun sunnah-sunnah dalam pelaksanaan salat gerhana, di antaranya pertama disunnahkan untuk mandi sebelum melaksanakan salat gerhana, tetapi tidak disunnahkan untuk berhias diri dalam melaksanakan salat gerhana. Kemudian disunnahkan mengeraskan bacaan Fatihah, bacaan surah pada salat gerhana bulan, namun disunnahkan memelankan, mensirkan bacaan Fatihah dan bacaan surah pada pelaksanaan salat gerhana matahari. Kemudian sunnah yang lainnya bahwa berkhutbah sebagaimana khutbah Jumat hingga selesai dengan tetap menunaikan rukun-rukun khutbahnya. Kemudian sunnah yang lainnya apabila terjadi bencana alam atau hujan yang sangat deras, angin topan, maka kita disunahkan untuk melaksanakan salat gerhana itu secara sendirian. Nah, itu tadi sunnah-sunnah dalam melaksanakan salat gerhana. Demikian yang bisa kami sajikan kepada pemirsa tentang bagaimana tata cara pelaksanaan salat gerhana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya kepada pemirsa sekalian. Jikalau terdapat kekeliruan, kekhilafan dan kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon teguran, mohon diingatkan dan mohon masukan serta kritikannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.